Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, Syailillah.
Ayo, ulang ya. Iya, ya. Satu, dua, tiga. Siapa kita? Pancasila! Siapa kita? Pancasila! NKRI! Harga mati! Pancasila! Jaya! Aswaja! Aminah kita! Nusantara! Diri kita! Ansor bangsa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya Heri dari LTN PCNU Jakarta Pusat. Terima kasih atas kehadirannya di kegiatan PCNU Jakarta Pusat. Sangat menginspirasi sambutan dan saran dari Kiai. Boleh bertanya, Kiai? Ya, siap. Dalam momentum kegiatan PCNU Jakarta Pusat memperingati Maulid Nabi dan Hari Pahlawan, kita minta pendapatnya bagaimana untuk anak-anak muda NU dalam memperingati pahlawan-pahlawan nasional, khususnya para ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia, bahwa kita kan mengingat bahwa Indonesia merdeka tak lepas dari para pejuang, baik itu pejuang pahlawan nasional maupun pahlawan Islam gitu. Ya, jadi saya berharap kepada seluruh generasi muda kader Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Pertama, harus rajin mengkaji sejarah, baik itu sejarah terkait dengan proses kemerdekaan sampai bagaimana mempertahankan kemerdekaan serta mengisi sebuah kemerdekaan. Nanti di situ ada peran para tokoh agama, terutama ulama. Wabil khusus lagi adalah para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Misalnya generasi muda harus tahu apa yang dimaksud dengan resolusi jihad yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di sini penting bahwa kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu tidak semata-mata dilakukan oleh katakanlah unsur tentara atau nasionalis, tetapi disitulah ada peran ulama yang sangat besar, sehingga Soekarno pun seringkali ketika mau mengambil sebuah kebijakan penting dalam rangka kemerdekaan maupun menjaga negara kesatuan ini, selalu meminta fatwa kepada ulama-ulama. Jadi sejarah tentang proses kemerdekaan lalu mempertahankan kemerdekaan, sejarah para ulama itu harus diketahui lana. Sehingga saya berharap anak-anak muda itu menjadikan inspirasi cerita-cerita ulama terdahulu sebagai sebuah gerakan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah agar anak muda itu meningkatkan kualitas diri, kualitas berpikir, termasuk kualitas zikir, kualitas usaha, sehingga ke depan generasi muda NU itu diharapkan betul-betul mengisi kemerdekaan itu dengan diri yang berkualitas. Selama ini masih banyak misalnya sedikit-sedikit minta bantuan. Ke depan nggak boleh lagi, kalau bisa menawarkan. Ini loh saya punya konsep, ini loh kita punya gagasan. Menciptakan kreativitas. Jadi tidak boleh lagi ke depan, terutama anak-anak muda yang hanya mengandalkan mohon maaf ini proposal kemana-mana. Ya, jadi sudah ada kreativitas yang menghasilkan pundi-pundi ekonomi, penguatan ekonomi. Sehingga kegiatan itu nggak usah mikir ini nyari dananya dari mana, tapi bisa dilakukan secara mandiri. Jadi NU ke depan itu belajar untuk menciptakan sebuah kemandirian,
terutama kemandirian dalam bidang ekonomi. Terima kasih Kiai. Berarti pesan khusus NU anak muda ini harus bisa menciptakan kreativitas sehingga terciptanya kemandirian ekonomi. Di antaranya salah satunya iya, seperti itu. jadi kemandirian ekonomi, terus mengasah intelektualitas, ya, dalam arti kualitas pikir, juga mengasah kualitas zikir. Jadi hal-hal yang sifatnya transendental, sebagaimana tadi disampaikan oleh oleh penceramah kita Maulana Akbar Fakhur Rahman itu, bahwa bagaimana membangun kualitas hati kita supaya tidak mati. Nah, yang ditinggalkan oleh anak-anak muda sekarang misalnya itu riyadhah, latihan-latihan rohani itu di kota-kota besar sudah mulai ditinggal oleh anak-anak muda. Ya. Terakhir Kiai, untuk pesan Banom-Banom NU khususnya di daerah DKI Jakarta, bagaimana supaya kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di kehidupan sosial bermasyarakat dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperingati Maulid Nabi. Iya, badan otonom yang ada mulai dari IPNU, PPNU, Fatayat, Muslimah dan lain sebagainya itu harus mempunyai sistem dalam rangka menanamkan nilai-nilai aswaja. Nilai-nilai aswaja itu tidak hanya bersifat pengetahuan semata, ya, sejarah semata, tetapi nilai-nilai aswaja itu mampu menginspirasi dalam kehidupan modern misalnya. Bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai aswaja itu dalam konteks kekinian. Kita lihat sekarang era era milenial ini, antara keseimbangan nilai-nilai yang bersifat profan dalam hal ini dunia dengan nilai-nilai yang bersifat akhirat, ya, itu harus sinergi sejalan, seimbang. Tapi keseimbangan itu tentu tidak harus dimaknai sama, tetapi tentu ada hal-hal yang punya nilai plus. Harapan NU di semua tingkatan dan badan otonom itu menguatkan nilai-nilai keduniaan bisa menjadi nilai-nilai keakhiratan. Ya, misalnya bagaimana menguatkan pondok pesantren, ya, menguatkan universitas, menguatkan lembaga-lembaga kesehatan. Tetapi di situ ada nilai-nilai digunakan untuk penguatan nilai-nilai keagamaan. Karena NU itu berdiri kan awal mulanya memang berorientasi penguatan terhadap nilai-nilai keagamaan, paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, nilai-nilai yang profan sifatnya itu juga penting, tetapi dalam rangka mendukung nilai-nilai yang sifatnya abadi, yaitu keakhiratan. Oke, terima kasih Kiai Samsul Ma'arif atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi introspeksi juga kita sebagai anak muda NU, Banom-Banom NU, supaya apa yang diharapkan oleh Kiai bisa tercapai untuk mewujudkan NU yang lebih baik. Oke, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.